Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik kalian semua di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Baik, sebelum kita belajar, mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Fatihah tadi kita dimudahkan untuk belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai pembelajaran aswaja dan ke-NU-an ini. Untuk hari ini kita memulai pembelajaran pertama di bab 1, yaitu tentang pondok. Pertama-tama kita ke pengertian pondok pesantren. Pengertian sendiri dibagi menjadi dua, ada secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, pondok pesantren itu terdiri dari dua kata, yaitu kata pondok dan pesantren. Pondok sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederhana ya. Jadi di pondok pesantren itu segalanya sederhana. Kenapa disebut hotel? Karena memang bukan rumah. Karena memang yang namanya kita di pesantren itu hanya sementara, yang nantinya kita akan kembali ke rumah. Seperti itu, ya. Jadi kita pasti funduk itu ya intinya tempat tinggal sederhana, dan pasti yang namanya berbentuk hotel berarti hanya sementara. Tuh. Sedangkan pesantren berasal itu kata funduk ya. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe, akhiran an. Sebenarnya pesantrian, ya. Jadi pesantren itu dari kata santri dengan awalan pe, akhiran an. Awalnya disebut pesantrian, akhirnya berubah kata menjadi pesantren, yang berarti tempat tinggal santri. Seperti itu. Lanjut, kemudian menurut istilah, pesantren adalah lembaga tradisional Islam, tempat para santri belajar agama Islam dan menerapkan ajaran Islam menjadi bentuk perilaku yang islami. Jadi lembaga tradisional Islam jadi tempat belajar agama Islam, bukan hanya tempat belajar saja. Seorang santri harus menerapkan ajaran Islam dalam bentuk perilaku yang islami. Jadi dapat kita katakan kata pesantren diartikan juga sebuah lembaga pendidikan untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan atau akhlak sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Ya, sudah pasti yang namanya santri itu harus memiliki akhlak yang baik, karena pasti di masyarakat akhlak santri itu disorot. Jadi apabila kita pulang ke rumah, perilaku kita disorot, ya.
Jadi kalian harus sudah memahami itu, jangan kita sembarangan berperilaku. Bedakan bahwa kita itu santri, walaupun kita sedang tidak di pondok, tapi orang-orang tahu di rumah kita santri. Jadi walaupun kita tidak di pondok, kita sudah keluar pondok, tetaplah bersikap seperti santri. Sebenarnya santri itu tidak harus, kalau kata Buya Said, santri itu yaitu orang yang berperilaku seperti santri, bukan orang yang belajar di pondok gitu. Jadi orang yang menerapkan moral seperti santri itu juga bisa disebut santri. Jadi kalian, apalagi kalian para santri, sudah jelas-jelas menyandang santri, mari kita berperilaku, senantiasa memperbaiki diri, berperilaku baik, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah didapat di pesantren. Kemudian di sini ada peta konsep. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, silahkan kalian bisa amati peta konsep yang ada di gambar. Jadi di sini peta konsep pesantren dibagi menjadi 3. Pertama ada sejarah pesantren, yang kedua klasifikasi pesantren, yang ketiga peranan pesantren terhadap lahirnya NU. Nah, di sejarah pesantren dibagi menjadi 3, ada asal usul, ada dasar dan tujuan didirikan, dan yang ketiga ada prinsip-prinsip pendidikan. Baik, sekarang sejarah pesantren. Pesantren atau asal usul. Pertama, asal usul. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang berasal dari Gujarat. Beliau terkenal dengan julukan spiritual father atau bapak spiritual Wali Songo, atau beliau itu disebut Sunan Gresik ya, yang berada karena padepokannya berada di Gresik, Jawa Timur. Terus Syekh Maghribi ini menurunkan generasi yang ahli dalam agama Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, serta berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Jadi pada awalnya rintisan pesantren tidak hanya menekankan misi pendidikan, melainkan juga misi dakwah. Jadi sejak awal pesantren berdiri memang awalnya misi dakwah gitu. Bukan hanya misi pendidikan yang ditekankan. Jadi yang namanya misi dakwah berarti harus keliling, harus berpindah menyebarkan agama Islam. Setelah misi dakwah itu sampai ke masyarakat, akhirnya kita akhirnya diselipkanlah misi pendidikan di situ. Selanjutnya dasar dan tujuan didirikannya pondok pesantren. Didirikannya pondok pesantren atas dasar tafaqquhu fiddin, yakni kepentingan umat Islam untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam. Dan seperti dalam firman Quran surat At-Taubah ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka?
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi dari ayat di atas dijelaskan bahwa memang sebagai umat muslim diperintahkan untuk memperdalam ilmu agama Islam. Jadi ilmu agama Islam seseorang dengan cara mencari ilmu di pondok pesantren. Kemudian tujuan pondok pesantren ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, tujuan pondok pesantren ada dua, pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Sekarang tujuan umum dulu. Tujuan umum pesantren adalah untuk membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupan dan mempersiapkan seseorang untuk menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi seorang santri yang ada di pesantren itu dibina menjadi seseorang atau menjadi seseorang yang berkepribadian muslim, bukan hanya muslim, dan juga nasionalis yang cinta negara, ya. Jadi berkepribadian muslim dengan ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan pada semua segi kehidupan. Dan santri juga dipersiapkan untuk menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kalian namanya santri ya digembleng di pondok, diajarkan segala ilmu yang akan supaya mereka siap untuk ketika kembali ke rumah, mereka siap untuk bereksis di masyarakat gitu. Mereka bisa berguna untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian tujuan khususnya yaitu pertama, mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mendidik santri agar menjadi kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wira swasta, dan mengamalkan syariat Islam secara utuh. Yang ketiga, mendidik santri memiliki kepribadian dan semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat, mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor, baik itu pembangunan, khususnya pembangunan material spiritual. Yang terakhir, mendidik santri agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dalam mensukseskan terwujudnya pembangunan bangsa dan negara. Itulah tujuan khususnya. Kemudian yang terakhir dari sejarah pesantren yaitu prinsip pendidikan pondok pesantren. Prinsip-prinsip pendidikan pondok pesantren terlihat dalam 5 elemen dan pola hidup santri yang memperlihatkan ciri-ciri pendidikan pondok pesantren. 5 elemen pendidikan pondok pesantren tersebut adalah: pertama, jadi kayak syarat gitulah. Sebuah pesantren itu harus apa? Pertama, yang namanya pesantren harus ada kiai. Ya,
Mungkin kalau di sekolah ada kepala sekolah, tapi kiai itu melebihi kepala sekolah. Karena adanya kiai itu selain pengajar dan lain-lain, kiai ini kalau di pesantren adalah sebuah figur sentral bagi santrinya, ya, figur sentral. Jadi seorang kiai itu sebagai figur sentral, yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang tinggi. Jadi seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang tinggi menjadi panutan, memiliki peran dan tugas untuk membimbing serta mengajarkan ilmu agama kepada santri. Yang kedua, adanya masjid, musola atau langgar. Tidak hanya jadi dari zaman dulu memang masjid bukan hanya tempat sholat. Masjid juga bisa digunakan untuk tempat belajar, fungsi masjid. Di sini yang kedua, syarat atau prinsip pendidikan pondok pesantren itu harus ada masjid, musola atau langgar. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam dan para santri, juga sebagai tempat pembelajaran para santri. Mungkin di zaman sekarang malah sudah dilengkapi dengan kelas-kelas yang memadai, yang banyak ya. Bukan hanya masjid. Yang ketiga, jelas harus ada santrinya gitu. Pondok pesantren harus ada santrinya, yaitu mereka peserta didik yang menuntut ilmu pengetahuan agama kepada para kiainya. Yang keempat, yaitu adanya asrama, karena pesantren itu rata-rata tidak pulang pergi kayak sekolah, yaitu tempat para santri melepaskan lelah setelah seharian melakukan kegiatan pembelajaran. Terakhir yang kelima, adanya kitab kuning atau kitab klasik atau buku-buku lah ya, buku-buku agama yang menjadi sumber pembelajaran para santri. Kemudian selain terdapat 5 elemen pendidikan pondok pesantren di atas, terdapat juga beberapa pola hidup sehari-hari, yaitu pola hidup santri sehari-hari ya. Kalian sebagai seorang santri berpola hidup seperti ini enggak ketika di pesantren? Pertama, yang namanya santri itu hidup seadanya, bukan bermewah-mewahan. Jadi hidup seadanya. Terus yang kedua, berjiwa ikhlas. Misalnya hari ini lauknya lagi nggak enak, harus ikhlas. Misalnya banyak lah ya yang kalian hadapi di pondok, jadi kita harus berjiwa ikhlas. Misalnya kita lagi mendapat nilai yang buruk, berjiwa ikhlas, tapi harus punya semangat juga. Yang ketiga, berjiwa sederhana. Harus berjiwa sederhana ya. Jangan kalian di pondok yang ibu aneh semua dibawa ya, kiriman di rumah semua dibawa, maunya bawa ini bawa itu. Harus berjiwa sederhana. Kalau jadi santri itu emang lagi susah, harus susah ya. Yang keempat, berjiwa ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, dididik untuk mandiri. Yang keenam, berjiwa bebas dalam memilih alternatif jalan hidup. Diharapkan nanti ketika sudah keluar kalian bisa memilih jalan hidup kalian, bisa menjadi seorang yang bisa memutuskan. Terus yang 7, tergantung pada restu kiai. Restu kiai itu penting ya. Kadang kan misalnya kamu jangan boyong dulu, ngabdi dulu setahun, ya nurut gitu. Kemudian yang ke-8, kebiasaan untuk melakukan amal soleh seperti puasa, sholat, dan takarub pada Allah. Jelas ya, yang namanya santri pasti banyak amalan-amalan. Misalnya tidak hanya sholat wajib,
Kita juga harus dibiasakan untuk sholat duha, sholat tahajud, walaupun memang tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan. Beberapa pondok tidak mewajibkan harus sholat duha. Harusnya memang itu harus datang dari diri kalian masing-masing. Bagaimana kalian mengamalkan ilmu yang sudah didapat, gitu, dengan cara kalian ibadah-ibadah sunnahnya dikerjakan, gitu. Kalau diwajibkan masuk ke peraturan pondok jadinya kan. Jadi kalian harus menyadari sendiri dari diri sendiri untuk melakukan amal-amal soleh tersebut. Kemudian yang ke-9, kedisiplinan sangat ditekankan dalam kehidupan pondok pesantren. Kemudian metode pembelajaran di pondok pesantren, ya. Pertama, metode bandongan, yaitu atau sistem weton. Diajarkan dengan cara kiai membacakan, menerjemahkan, dan menerangkan atau mengulas kitab-kitab klasik, sedangkan santri menulis hal-hal penting petuah kiai. Cara bandongan juga disebut cara halakoh, yang berarti lingkungan murid, sebab para santri berkelompok belajar di bawah bimbingan seorang guru. Jadi yang namanya bandongan itu seperti kita di pondok, ya. Kalau belajar kitab, guru yang bacakan maknanya, menerangkan isinya, kalian menulis makna, menulis keterangan yang dibacakan oleh guru, itu namanya bandongan. Jadi cara bandongan juga disebut dengan cara halakoh. Halakoh itu lingkaran itu kayak sebuah majelis, ya, kalian berkumpul walaupun sebenarnya duduknya itu baris, ya, bukan melingkar gitu. Zaman dulu itu kalau belajar itu membundar halakoh, membuat sebuah lingkaran itu, dimana ada seorang guru membacakan sebuah kitab, seorang santri menulis makna atau hal-hal penting petuah-petuah guru tersebut. Terus yang kedua itu ada sistem sorogan. Kalian juga tahu sorogan itu seperti apa, karena di pondok kita juga ada sistem sorogan. Sistem sorogan itu yaitu membaca ulang teks yang telah dipelajari, baik di hadapan kiai maupun di hadapan sama santri. Pengajian sorogan biasanya hanya diberikan kepada santri yang cukup maju, khususnya yang berminat untuk menjadi kiai. Jadi sebenarnya sorogan ini mengulang, ya. Kita kan kalau sorogan hanya pelajaran membaca ulang pelajaran safinah, pelajaran fikih lah, itu pembelajaran fikih. Jadi sebenarnya semua kitab bagusnya sebelum besoknya kita mau mempelajari kitab tersebut, malamnya kita baca ulang di depan teman kitab. Tujuannya apa sebenarnya? Untuk mengisi lembar-lembar kosong yang misalnya kalian ketiduran lah, atau misalnya kalian kemudian juga di dalam sorogan juga bukan hanya membaca makna, di situ juga menyeluruh, ya kan, kita mempelajari ilmu nahunya, ilmu sorofnya, supaya kita tahu kalau ilmu nahu kita tahu akhir sebuah kalimat itu rofa, nasab, atau khofat, atau jazm. Kemudian kalau sorof kita mempelajari bentuknya, dia itu fi'il madikah, dia itu fi'il mudorekah gitu, ya. Jadi kalau sistem sorogan itu santri membaca ulang teks yang telah dipelajari. Jadi sebenarnya kedua sistem ini digunakan di pondok pesantren. Hari ini
sejarah pesantren sudah selesai. Terus minggu depan insya Allah kita akan melanjutkan mempelajari tentang klasifikasi pesantren. Kemudian yang ketiga, peranan pesantren terhadap lahirnya NU. Sebelum mengakhiri, Ibu ada tugas, sebenarnya bukan tugas, hanya sebuah yang bisa kalian jawab dengan sesuai keadaan kalian. Pertama, di sini Ibu ingin menanyakan apa motivasi kalian sekolah di pondok pesantren. Yang kedua, apa yang ingin kalian capai selama kalian tinggal atau sekolah di pondok pesantren. Yang ketiga, jelaskan 3 elemen pendidikan yang ada di pondok kalian. Ya. Silakan tulisan pertanyaan ini kalian salin di buku dan kalian jawab di buku. Kemudian nanti kirim berupa foto ke grup. Ya. Ke grup atau nanti Ibu buat Google Classroom. Dapat dipahami ya? Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.